suatu periode, yaitu tahun liturgi, penutupan tahun liturgi. Karena itu sabda Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan minggu-minggu terakhir ini selalu berkaitan atau berbicara tentang parusia, tentang akhir zaman, tentang penghakiman, tentang penderitaan-penderitaan. Penderitaan akhir zaman itu semua akan tergantikan karena hampir dekat waktu saat kedatangan Tuhan. Saat kedatangan Tuhan itu dalam tahun atau kalendarium liturgi ditandai dengan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang selalu diperingati dalam momen peristiwa Natal, bukan kedatangan Kristus yang kedua. Sabda Tuhan pada hari ini juga sekali lagi mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa itu. Kita digiring dalam suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa yang mana tidak lain bukan adalah peristiwa penderitaan atau salib. Saudara-saudariku yang terkasih, yang menjadi persoalannya ialah apa hakikatnya kita menjadi pengikut Kristus. Kita perlu untuk tunjukkan. Seringkali orang berpikir bahwa mengikuti Kristus itu berarti semua masalah beres, dijauhkan dari berbagai persoalan. Mengikuti Kristus itu berarti kita akan menjumpai banyak mujizat. Asal sekali saja memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, penderitaan-penderitaan yang kita temukan, jumpai dalam perjalanan hidup kita, pasti semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, konsep mengikuti Kristus seperti itu jauh sebelum kita sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Mereka mengikuti Kristus, mengikuti Yesus karena mereka mendengar bahwa Dia mengerjakan banyak mujizat. Orang-orang mengikuti Yesus karena mereka mendengar bahwa Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Mengikuti Kristus karena orang mati bisa dihidupkan kembali, orang buta dicelupkan matanya. Orang-orang pada saat itu mengikuti Kristus bukan karena mereka sudah mengenal Dia secara iman, tetapi mereka mengikuti Kristus karena tanda-tanda lahiriah. Karena mereka pada saat itu mencari, berupaya supaya mereka tetap bertahan dalam hidupnya. Mereka mengikuti Kristus karena masalah perut, soal makan, soal minum, bagaimana mereka dapat bertahan hidup pada hari itu. Orang-orang mengikuti Kristus karena bukan percaya bahwa Dia adalah Anak Allah, bahwa Dia adalah jalan keselamatan. Orang mengikuti Kristus karena mau mengenyangkan perutnya, karena mau terlepas dari penderitaan hidupnya. Hal inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Orang harus bekerja baru bisa makan, atau orang yang bekerja wajib diberikan upahnya. Orang yang bekerja harus diberi makan. Seringkali kita menjadi atau mau mengikuti Kristus karena pola yang sama, supaya kita diberi kuasa untuk mendapatkan makanan secara mudah, untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Kita seringkali terpenjara, terkurung di dalam doa-doa kita.
selalu meminta kepada Tuhan supaya penderitaan yang kita hadapi dapat dimudahkan. Banyak kali kita berdoa supaya kita dihindarkan dari berbagai-bagai penderitaan. Namun saudara-saudari yang terkasih, kita pada hari ini diingatkan kembali mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan, menjadi murid Kristus tidak berarti terlepas dari setiap persoalan. Kalau kita berkata bahwa kita sebagai pengikut Kristus, berarti kita harus siap untuk menanggung, untuk memikul salib kita masing-masing. Memikul salib kita masing-masing tidak berarti kita berjalan sendiri. Justru di dalam penderitaan kita itulah menjadi saat kesempatan yang tepat bagi kita untuk mewartakan nama Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, untuk bersaksi tentang Dia yang kita imani. Mengikuti Dia tidak berarti kita berpangku tangan. Mengikuti Dia tidak berarti bahwa masalah sudah selesai. Mengikuti Kristus justru kita ditantang di dalam kehidupan kita. Apakah kita setia mau berjalan bersama Dia dengan salib kita masing-masing? Apakah kita berani memikul salib penderitaan hidup kita? Kita berdoa kepada Tuhan tidak berarti kita mengharapkan semuanya itu selesai. Semua penderitaan kita disingkirkan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan tujuan agar kita dikuatkan, kita dimampukan untuk setia di dalam hidup kita sebagai pengikut, sebagai murid-murid. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi kuat di dalam berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Jangan kita meninggalkan salib kita karena menghadapi berbagai cobaan itu, tetapi hendaknya kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar ketika kita menjumpai penderitaan, kesulitan, kita tetap diberikan pundak yang kuat untuk terus memikul salib hidup kita masing-masing. Kita sadar, kita percaya bahwa kita semua diberikan salib hidup kita masing-masing. Tetapi ketika kita menyerahkan penderitaan salib kita untuk berjalan bersama Tuhan, di saat itulah Tuhan membantu kita untuk selalu setia dan kuat dalam menghadapi persoalan salib hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali orang mengikuti Tuhan itu dibenci oleh orang. Bahkan karena namanya kita disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Bahkan karena salib kita dipandang sebagai orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak mengerti apa itu makna salib seringkali memberikan pandangan yang cukup miris terhadap iman kita. Bagaimana mungkin seorang Tuhan dapat mati begitu bodoh dalam sebuah penyiksaan salib? Tetapi bagi orang lain yang tidak percaya akan hal itu, melihat hal itu sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi Tuhan, itulah jalan di mana Dia menunjukkan kepada kita model suatu pengorbanan, suatu penebusan yang tulus untuk menanggung segala bentuk penderitaan yang sudah kita alami. Salib Tuhan senantiasa mengingatkan kita di dalam setiap persoalan hidup kita. Jika kita menjumpai berbagai-bagai persoalan dalam hidup kita, Tuhan telah lebih dahulu mengalami penderitaan, mengalami hal yang sama, dimaki, diludahi, dihina. Maka ketika kita juga menghadapi suatu persoalan yang sama, penderitaan yang sama, janganlah kita meninggalkan salib kita. Tetapi Injil mengingatkan kita bahwa itulah kesempatan yang paling tepat
bagi kita untuk memberikan kesaksian tentang iman kita, untuk memberikan kesaksian tentang siapa itu Tuhan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam setiap persoalan hidup kita. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan menanggung, memikul salib hidup kita masing-masing, agar jangan kita mudah menyerah dengan segala persoalan hidup kita, agar kita dimampukan untuk terus menanggung penderitaan kita bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.